Shalom saudara, selamat sore. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church Indonesian Language Worship Service. Nah saudara, tema pada sore ini adalah valuable goal atau goal bernilai. Ini adalah dalam kita menyambut, saudara tahu hari ini 31 Desember adalah hari yang terakhir di tahun 23, sekaligus nanti malam kita akan berpindah ke tahun yang baru. Jadi boleh dikatakan malam ini dikatakan sebagai old and new, ya. Untuk itu saudara, apakah artinya kita mempelajari apakah goal yang bernilai di dalam perjalanan tahun mendatang? Saudara, ini adalah hari yang berbahagia karena segala sesuatu adalah dari Bapa dan segala sesuatunya pun kami harus kembalikan kepada kemuliaan Bapa dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa dan kita akan segera mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan umat, Dikau senantiasa membimbing kami kepada kebenaran-Mu saja. Tolong kami ya Roh Kudus, kami dapati mengertikan firman-Mu, kehendak yang Engkau nyatakan kepada kami, biarlah kami mampu melaksanakannya menjadi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah kami, biarlah persembahan kami dalam ibadah ini betul-betul memuliakan Dikau dan Engkau terima Tuhan persembahan kami ini. Terpujilah Dikau ya Bapa sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Pujian berikut, biar bumi akan berlalu.
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dan bersama-sama kita tetap memuji Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan sungguh indah. Dengan bibirku memuji Engkau. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Thy loving kindness, Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. Sekali lagi, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan sungguh indah. Dengan bibirku memuji Engkau. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Jemaat sekalian, kita akan memasuki panggilan ibadah yang kita akan ungkapkan secara bergantian. Malam ini kita menutup tahun dan sekaligus menyongsong tahun baru dengan pengharapan baru, menghadap kehadirat Tuhan dengan pujian dan sembah. Kami memuliakan Tuhan dengan penuh syukur atas cinta kasih dan penyertaan-Nya di waktu lampau yang telah dilewati. Marilah kita menyembah dan mengagungkan Allah serta beribadah dalam kebenaran-Nya pada malam terakhir di tahun ini. Kita merayakan Allah yang Alfa dan Omega, serta seluruh kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus saja. Kami siap mengakhiri tahun 2000 serta mengawali datangnya hari baru dalam pertolongan Roh Kudus. Dan dengan sembah sujud kami dalam ibadah malam ini. Jemaat masih tetap berdiri, kita menyanyi bersama-sama dalam pujian pembukaan Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk. Saudara, kita akan melanjutkan dengan doa bersama secara bergiliran. Marilah kita mulai. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang pada Dikau pada malam terakhir penutup tahun ini dengan kenangan dan pengharapan serta kecemasan kami. Ampunilah kami Tuhan, bahwa kami seringkali tidak peduli terhadap sesama dan tidak melaksanakan perbuatan kasih, namun hanya mengutamakan diri kami sendiri yang penuh kebimbangan. Kami dikasihkan hari esok tahun baru 2024 bagimu Yesus, baik jiwa, pikiran, dan tubuh kami selalu terbuka dan tersedia bagi Dikau. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran, sehingga dapat merefleksikan kemuliaan Tuhan sepanjang tahun 2024 yang kami nyatakan melalui tutur kata serta tingkah laku perbuatan kami. Mengingat anugerah-Mu di masa lampau bagi kami masing-masing dengan kepastian atas cinta kasih penyertaan Kristus di tahun yang mendatang. Buatlah kami menjadi tangan, kaki dan suara-Mu, membawa kabar sukacita bagi dunia yang makin suram. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus di bumi ini, agar kami dapat hidup saling berdampingan di dalam keadilan dan damai sejahtera dalam pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa kepada Allah yang awal dan yang akhir, diperalaskan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa Sang Pencipta adalah penuh rahmat dan pengampunan serta kasih. Allah mengampuni siapa saja yang datang dengan kesungguhan pertaubatan dan bagi orang yang dahaga atas kebenaran dan kasih-Nya. Kristus Yesus memanggil kita semua menjadi satu keluarga Allah dengan tangan terbuka, memberi karunia hidup baru, memasuki hari-hari yang baru bersama Dia.
hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan atas berita anugerah. Kita mendapat semangat baru bersama Kristus untuk menutup tahun lama dan memampati tahun yang baru. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan bersama dalam Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Inilah firman Allah.
Saudara, kita baru saja mendengar pembacaan dari Mazmur 146 tadi, dan biarlah itu menjadi pegangan kita semua di dalam kita menjalani hari-hari baru di tahun yang mendatang ini. Sangat penting saudara, sangat berkepastian atas firman Tuhan itu, perlindungannya kepada anak-anaknya, umat yang dikasihinya. Nah, sekarang siapkan pembacaan kedua saudara, Matius pasal 13 ayat 44-46, dan beri batasan kita langsung ke Ulangan pasal 8 ayat 1-3. Jadi saudara siapkan beri batasan sehingga nanti dapat berkelanjutan demikian. Matius pasal 13 ayat 44-46, kemudian dilanjutkan dengan Ulangan, kita membaca silih berganti. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kerajaan surga seumpama mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara buka Ulangan pasal 8 ayat 1-3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikianlah firman Allah. Saudara diingatkan kembali, apabila langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Terutama secara khusus ya Tuhan, pembacaan sore ini yang memberikan petunjuk dan pegangan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang baru di tahun yang baru mendatang ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa hanya tersisa beberapa jam saja kita akan meninggalkan tahun 2023 untuk selama-lamanya dan memasuki 2024. Selamat tinggal kenangan lama, selamat tinggal peristiwa-peristiwa lama, dan selamat datang hari tahun baru, pengharapan baru. Pengharapan baru itulah yang kita idam-idamkan. Setiap kita berpindah dari satu milestone kepada milestone yang lain. Dan apakah pengharapan baru itu? Jangan salah saudara. Inilah waktunya kita merenungkan agar tidak terjebak di dalam kerutinan-kerutinan saja. Sehingga bukan pengharapan baru, tetapi yang itu-itu saja engkau lakukan. Pengharapannya sih baru, tetapi yang dilakukan, yang ditempuh, jalan yang itu-itu saja, tidak ada berubah-ubahnya.
Karena itu goal yang sangat bernilai penting untuk kita perhatikan dan lakukan. Kita menjadi lega sebab kisah lama berlalu dan yang baru akan mendatang. Yang lama itu cepat kita bilang sudah basi, sudah kuno, enggak laku lagi. Tetapi benarkah yang lama itu dapat dilupakan dengan begitu saja? Atau justru menjadi bayang-bayang yang menghantui dan mengejar saudara? Seyogianya firman Allah kita minta untuk wajib mengingat kisah-kisah lama atas perbuatan Allah terhadap umatnya, terhadap engkau dan aku. Ulangan pasal 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan padang gurun, agar maka seharusnya engkau insaf bahwa Tuhan mengajari engkau seperti mengajari anaknya. Ingat itu saudara. Saudara yang dikasihi, umat banyak berpura-pura atas hal-hal yang lama, tetapi toh tidak bisa melupakan begitu saja. Malahan bisa menjadi perangkap dan membelenggu orang. Syukur-syukur kalau kisahnya indah. Saudara, kisah di tahun 2023 itu menjadi reservoir untuk kita belajar. Minimum ada 3 hal. Jadi hal yang lampau itu mendidik kita untuk kita belajar. Yang pertama, agar kita menjadi humble dan rendah hati. Janganlah sombong bahwa penyertaan Allah masih tersedia terus untuk saudara. Kedua, ujilah diri sendiri terhadap mana Allah memberikan pertolongan dan mengarahkan saudara kepada kepatuhan terhadap Allah sendiri, Kristus Yesus. Dan yang ketiga, bahwa orang tidak hanya hidup dalam oleh roti yang diartikan sebagai kemauan pribadi, kehendak pribadi, angan-angan pribadi saja, tetapi oleh firman itulah yang justru memberikan nutrisi yang sehat dan hidup yang sehat. Kisah lama dapat diartikan juga sebagai tabungan atau harta yang ditabung dan dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan mendatang. Baguslah kalau saudara menabur benih yang baik, maka engkau akan menuai yang berharga. Tapi jelas bila duri atau kegelapan yang tidak sengaja engkau ikut tabung, maka itu akan makin membusuk dan membuat duka cita yang terus mengikutimu. Hati-hati saudara. Untuk itulah goal yang pertama, engkau harus pandai-pandai menyeleksi dari manakah tabunganmu itu, dengan cara apakah engkau menabung itu. Saudara, berhati-hatilah. Inilah sebabnya kita perlu tuntunan Roh Kudus di dalam setiap langkah dan perbuatan sehari-hari, di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Memasuki hari-hari baru di tahun 2024, kita harus mempunyai goal yang hidup yang berharga. Satu perjalanan yang ditempuh tiap-tiap hari. Dapat dijelaskan yang pertama, Matius pasal 13 ayat 45 yang kita baca, bahwa seorang saudagar yang di dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai traveler yang membeli apa saja yang diinginkan. Dia punya goal atas sesuatu yang indah dan dikatakan sebagai mutiara yang indah. Maka seluruh energinya difokuskan untuk mendapatkan goal yang dicapainya. Itu memang sudah lumrah. Bisa saja di dalam perhatian orang melenceng, maka yang dipentingkan sekali adalah fokusnya. Bahkan biar saja sampai hatimu terpengaruh. Nehemia pasal 6 ayat 3, aku telah melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Saudara, bujukan-bujukan ditepis oleh Nehemia, oleh sebab dia berfokus dan tidak bergeser dari konsentrasinya. Yang kedua,
saudara punya standar yang tinggi. Ayat 45 menjelaskan juga saudagar ini bepergian tidak saja sekedar mencari mutiara, tetapi mutiara yang indah. Ingat itu, tidak hanya mutiara. Mutiara itu sudah indah, saudara, tetapi mutiara yang indah. Dia mempunyai standar tujuan hidupnya yang pasti tidak mudah diperoleh. Maka saudara janganlah berkompromi atas tawaran-tawaran yang indah yang menggeser fokusmu. Buntut-buntutnya engkau mendapatkan mutiara berkualitas jelek bahkan palsu, kesenangan palsu yang menjerumuskan engkau. Jadi saudara, kompromi artinya engkau bersedia dengan persetujuan yang rendah nilainya. Engkau pasti tidak akan menang oleh rendahnya moral hidup akibat melencengnya dari fokus tersebut. Saudara, yang ketiga, ayat 46, saudagar itu menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang indah itu dengan harga yang tinggi. Banyak umat justru sebaliknya terburu-buru melihat berkilauannya tawaran yang murah dan tidak lagi memeriksa nilainya, harganya di dalam melakukan transaksi. Falsafah hidupmu terlalu gampang-gampangan, tidak berpikir lagi atas mahalnya nilai dan ditukarkan dengan sembarangan. Tetapi saudagar ini, saudara, punya tujuan di dalam hidupnya dengan nilai yang tinggi. Dia punya indera, dia punya nilai, maka dia bersedia berkorban untuk memilikinya. Saudara, contoh pada hari ini, misalkan saja hari ibadah, engkau memang ada kesempatan untuk beribadah, semuanya engkau telah persiapkan, tetapi mendadak, saudara, 2 atau 3 jam sebelum engkau mempersiapkan yang terakhir, dandan sedikit begitu, tiba-tiba telepon berdering. Hei, ini tidak bisa kerja, ada satu emergensi. Maukah engkau lembur hari ini, tidak hanya double, tapi engkau dibayar 4 kali? Saya yakin di antara semua ini, tidak semua mengatakan tidak, karena saya sudah planning ketemu Yesusku. Pasti saudara terima. Siapa yang tidak ingin 4 kali, saudara, di luar dari kebiasaan. Inilah yang dikatakan mutiara yang palsu. Engkau lebih memperhatikan suksesnya, enaknya, dompet jadi tebal karena urusan duniawi ini, tetapi engkau lupa hal demikian engkau sudah mengecewakan Kristus Yesusmu. Saudara, ingat-ingat itu. Janganlah engkau perbuat demikian. Saudara bisa mengatakan dengan mudah, Bapak sendiri apa? Iya, saudara. Iya. Saudara, banyak hal yang saya harus mempertimbangkan dengan baik, saudara. Dan kalau perlu hal-hal keduniawan itu, engkau harus mampu mengatakan tidak, karena aku sudah punya pilihan yang berharga. Saudara, ingatlah itu. Kalau engkau bisa lakukan, puji syukur, engkau mengutamakan kecintaanmu, bahkan komitmenmu kepada Kristus Yesus, yang pasti Yesus tidak akan melupakannya. Ingat itu, saudara, karena tertulis di dalam firman-firmannya. Disinilah kuncinya, saudara. Bandingkan dengan umat dan saudagar itu yang bercita-cita memiliki mutiara yang indah itu, saudara. Untuk itu dia bersedia membayar harganya. Sama dengan contoh tadi, bersedia membayar harganya dengan nilai yang mahal dan tidak mudah menyerah dengan martabat kualitas hidup yang lebih rendah. Perumpamaan yang dibentangkan oleh Yesus justru sebagaimana halnya kerajaan surga harus menjadi goal yang bernilai dan berharga untuk diperoleh, dan justru yang sudah disediakan oleh kasih Yesus sendiri bagimu dan bagiku. Tinggal dilemanya, kemauan umat untuk memperoleh serta meraihnya dengan cara memberikan diri, hati nurani dan totalitas kepada Yesus sendiri,
Sebab mutiara yang indah itu sebagai kerajaan surga yang bernilai sangat mahal. Sehingga segala sesuatu pun wajib patut dimiliki daripada segala benda yang telah dimiliki. Saudara, di dalam malam Old and New ini kita masuk di tahun baru 2024 dengan pasti dan cita-cita hidup yang lebih baik. Penuh anugerah, damai sejahtera, hidup yang berkualitas, hidup yang diberkati. Tetapi saudara, oleh sebab itulah kita harus berfokus seperti seorang saudagar itu tadi yang mencari mutiara indah berharga. Maka jangan engkau terkecoh atas tawaran-tawaran duniawi yang justru menyesatkan. Saudara, tawaran itu bisa seolah-olah tidak ada hari lain kecuali jam yang telah ditentukan. Karena on sale-nya hanya berlaku dalam jam ini juga. Nah, itu yang memancing orang yang menyesatkan, saudara. Tidak pernah ada yang demikian. Tetapi janji Kristus Yesus ada demikian. Engkau meleset pada jam ini, bye-bye, engkau tidak akan dibukakan pintu lagi. Walaupun gadis-gadis yang bodoh itu menggebrak-gebrak pintu, justru dikatakan, aku tidak kenal engkau, enyahlah. Jangan ada lagi di depan pintu ini. Ingat itu saudara, catatannya ada. Inilah yang dikatakan kebodohan yang amat sangat. Jadi saudara ingat, sale apapun, berharga sekian apapun, murahnya dengan kualitas mutu yang paling tinggi, pasti akan ada lagi terulangnya saudara. Tetapi apabila Yesus yang memanggil, tidak ada lagi 2-3 pengulangannya. Saat itu adalah saat yang terakhir. Dan who knows, dan itulah benar-benar yang terakhir. Saudara pasti dengar berita-berita ya, kalau ada kebaktian gereja, seorang pemimpin KOR tiba-tiba di tengah memimpinnya, dia jatuh tergeletak meninggal. Seorang pengkhotbah di tengah-tengah khotbahnya tiba-tiba jatuh dan meninggal. Itu pasti saudara pernah menyaksikan di YouTube. Itulah bukti di zaman ini yang demikian itu tetap ada. Saudara berhati-hatilah, bijaksanalah selagi mumpung kesempatan itu ada. Sukakanlah hati Kristus Yesus agar dia boleh berkenan kepada hidupmu. Yesus memberikan firman-Nya di Lukas 14 ayat 28 agar umat yang mendirikan menara harus membuat anggaran agar dia bisa menyelesaikannya. Maka berapapun nilai, jika engkau mendapatkan Yesus sebagai mutiara bernilai, maka engkau mendapatkan hidup yang berharga di tahun 2024. Lagi-lagi dengan waspada. Janganlah terkecoh saudara, diiming-imingi duniawi di dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bekerja, berrekreasi, bermasyarakat. Tetaplah, utamakanlah, berfokuslah atas hidup setia kepada Kristus Yesus. Itulah goal yang berharga untuk kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan Allah oleh kebesaran kuasa kasih-Mu. Biarlah anugerah di dalam firman-Mu Tuhan boleh berdiam di hati kami. Sehingga kami dapat memilah-milah Tuhan, panggilan mana, mutiara mana yang indah dan berharga. Sehingga kami boleh menuruti firman-Mu Tuhan sebagai yang sekarang dan yang seterusnya. Tolong kami ya Tuhan, jangan kami mudah lengah oleh iming-iming dunia ini yang seolah-olah indah, tetapi kepalsuan dan penderitaan. Tuntun hati kami di dalam kuasa kemurahan Roh Kudus, agar hidup kami boleh berdasarkan taat dan setia, dengar-dengaran kepada Kristus Yesus. Dan di dalam namanya saja kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi kali ini agak berbeda dari yang biasanya. Inilah yang
dikatakan resolution prayer. Saya tahu kalau saya tanya saudara ada keinginan apa, pasti saudara malu untuk menjawabnya. Oleh karena itu cukup angkat tangan, saya akan menyebutkan nama saudara di dalam doa ini. Dan sesudah itu yang paling akhir kita akan berdoa doa Bapa kami. Jadi saudara, maksudnya resolution itu apa? Kalau tadinya saudara seorang peminum yang berat, saudara mempunyai janji, saya mau diet dan tidak minum lagi alkohol sepanjang tahun ini. Nah itu kan sangat istimewa toh, satu resolusi. Terus saya misalkan saja sudah 20 tahun tidak pulang Indonesia, mudah-mudahan di tahun ini ada yang baik dan dimungkinkan untuk bisa ke sana. Itu juga satu, karena mau bertemu dengan mama saudara, itu misalkan saja. Ya, jadi bukan yang rutin-rutin saja saudara, tetapi yang resolution yang terbesar, satu goal yang saudara inginkan. Ada sesuatu? Cukup angkat tangan. Tuhan tahu isi hati saudara. Ya, Pak Barus. Ada lagi yang lain? Michael, tunggu saya catat. Ya, tahu maksudnya ya, satu keinginan itu. Nanti di dalam doa selipkanlah keinginan itu ya pada Tuhan. Jadi ada lagi Mahda, Lina, ada lagi Ranita dan Lisdur. Ranita dan Lisdur. Iya, udah. Terus ada lagi ini N. Ada lagi Pak Coki. Jeffrey. Mike. Jeffrey ya. Jadi tahu ya, bukan yang hari-harian itu ya. Tahu kan doa syafaat yang istimewa, yaitu siapa ibu siapa? Ibu Linja. Ibu Leni. Kadang-kadang blank aja di sini. Ada lagi? Ya. Udah bagus ya, tidak ada yang ketinggalan. Ya. Jadi di tengah-tengah saya doa, sebutkan keinginan itu. Oke? Mari kita mulai. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengutuk kami, agar kami mempunyai goal yang indah, mulia Tuhan, yaitu berjalan di dalam kebenaran-Mu saja, menuruti segala perintah firman-Mu. Oh Tuhan, di malam Old and New ini, kami mau memanjatkan doa-doa resolutions untuk saudara-saudara kami di sini, yaitu anak-anak-Mu Tuhan, yang Dikau kasihi ya Yesus. Dan sekiranya Tuhan mengetahui kerinduan ataupun kata-kata hatinya Tuhan, sehingga Engkau boleh kabulkan. Kepada siapakah kami harus berlindung, meminta, dan bersujud Tuhan Yesus, kecuali kepada Dikau saja Sang Pencipta kami ini. Oleh karenanya kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Ya Tuhan, mohon Engkau kabulkan resolusi ini Tuhan, sehingga di perjalanan tahun depan ini saudara kami ini boleh sukses dan mendapatkan daripada Dikau sendiri apa yang mereka resolusikan dan apa yang mereka idam-idamkan. Ya Tuhan, inilah saudara-saudara kami di dalam resolusinya. Kami berdoa untuk saudara Kasim Barus atas niatnya, untuk Meike dan Jeffrey atas niatnya, untuk Mahda, untuk Ibu Leni, untuk Lina dan niatnya, untuk Ranita, untuk Lisdur, untuk NIN, untuk
Bapak Coki di dalam niatnya. Ya Tuhan, kami percaya hanya di dalam kasih kemurahan Kristus Yesus saja. Kabulkanlah Tuhan resolusi saudara-saudara kami ini. Kalau toh belum atau menunggu waktu, berikanlah mereka kesabaran. Perlihatkanlah Tuhan bahwa prosesnya sedang terjadi, sehingga saudara kami mengerti doa mereka diterima dan didengarkan oleh-Mu. Ya Yesus, berikanlah saudara-saudara kami kesabaran dan terima kasih Tuhan. Hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, persucikanlah jalan hidup saudara-saudara kami ini. Tuhan, begitu juga saudara-saudara kami yang lain di dalam proses kesembuhan sakit, di dalam banyak hal pekerjaan, rezeki. Ya Tuhan, cukupkanlah kami dan berikanlah kiranya Tuhan hati yang penuh dengan syukur. Tuhan Allah Bapa kami tidak mempunyai gambaran kemanakah jalan yang kami tempuh memasuki tahun yang baru ini. Kami bahkan tidak dapat melihat arah di depan kami, serta tidak mengetahui di manakah jalan itu akan berakhir. Kami juga tidak mengerti atas diri kami masing-masing. Bahkan dalam kenyataannya bahwa kami berhasrat mengikuti kehendak-Mu, bukan benar-benar telah berbuat demikian. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa selera untuk memuliakan Dikau Kristus Yesus adalah yang Dikau kehendaki. Kami berdoa agar kami diberikan hasrat melakukan hidup bersama-Mu, serta harapan kami untuk tidak melakukan sesuatu yang menyimpang daripada keinginan dan firman-Mu. Kami tahu bila kami melakukannya, Dikau akan menuntun kami ke dalam jalan kebenaran dan damai sejahtera, walaupun kami tidak mengerti sama sekali. Oleh karenanya, di dalam nama Kristus Yesus, kami percayakan hidup pribadi kami masing-masing dan keluarga kami kepada Dikau saja. Walaupun seolah jalan kami melenceng, seolah-olah berada di dalam bayangan kematian, namun kami tidak khawatir, sebab Dikau Kristus Yesus senantiasa beserta kami dan menggandeng tangan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami menghadapi benturan taufan dan badai sendirian. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Saudara, kita lanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuki pengakuan iman rasuli. Saya mohon kita untuk berdiri. Kita akan bacakan secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan masuk ke dalam persembahan.
Sebelum kita masuk persembahan, saya akan bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise yang dibawakan oleh saudara kita Golda. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara jemaat sekalian. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini, karena Tuhan sampai saat ini memberikan kesehatan, pekerjaan, dan yang lain-lainnya yang terbaik untuk kami hingga saat ini. Bapa, pada saat ini juga kami memberikan persembahan kami, yang mana juga persembahan ini kami terima sebelumnya dari Tuhan. Dan itu pergunakanlah persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan juga dan penyebaran firman Tuhan ke seluruh dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pengutusan yang kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan
tiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, henyak penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi ingatlah tugas kesaksian dan komitmen saudara baru saja akan dimulai. Saudara, nyatakanlah kepada siapa saja, terutama di dalam perjalananmu di tahun yang baru ini. Makinlah setia, tunjukkanlah itu saudara kepada siapa saja orang, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, pegangan hidupmu, kepadanya saja engkau bergantung. Saudara, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, sorry and free. Terima kasih ya Tuhan, jiwaku diselamatkan. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saudara saat teduh, ikutilah poslut dan ibadah selesai.